Dinyatakan meninggal oleh sang dokter. Malam ini jadi malam paling kelam bagi seluruh keluarga Stuart. Tangis pilu terdengar dari Mama Berta dan Hailey. Beberapa kerabat pun segera datang ke rumah sakit saat mendengar kabar tersebut. Hanya Alan yang tidak menjatuhkan air matanya, namun tak ada yang tahu bahwa kesedihan di hatinya begitu besar. "Aileen, hubungi Nathan untuk datang ke sini," ucap Alan pada sang kekasih. Malam ini dia tak akan bisa mendampinginya Aileen terus, bahkan mungkin tak akan bisa mengantarkan Aileen pulang. Jadi keberadaan Nathan sangat dibutuhkan. "Iya Pak, jangan cemaskan aku, urus dengan baik Oma Hazel menuju peristirahatan terakhirnya," jawab Aileen dengan tenggorokan yang tercekat. Tak menyangka pula hatinya akan sesakit ini. Aileen mungkin baru beberapa kali bertemu dengan Oma Hazel, namun ketulusan dan kebaikan Oma Hazel sudah mampu dia rasakan. Terlebih Aileen makin hancur ketika melihat Pak Alannya terpuruk. Memang tidak ada air mata yang keluar dari kedua mata Pak Alan, namun sorot matanya sudah berubah jadi sayu, penuh dengan kesedihan yang mendalam. Setelah malam ini mereka tidak akan bisa lagi bertemu dan mendengar suara Oma Hazel. Aileen akhirnya meminta sang kakak untuk datang ke rumah sakit. Karena kabar terlalu mendesak jadi Nathan butuh waktu lebih lama untuk datang ke sini karena sebelumnya dia pun memiliki urusannya sendiri. Di saat Alan sibuk dengan semua keluarga dan persiapan membawa Oma Hazel pulang, Ivana mendekati Aileen secara perlahan. "Inikah yang kamu inginkan, Aileen?" tanya Ivana. Aileen tentu merasa bingung dengan pertanyaan tersebut, baginya itu adalah pertanyaan yang ambigu, apa maksudnya? Yang diinginkan. Apa tentang Oma Hazel yang meninggal? Astaga, pemikiran Aileen tidak sepicik itu. Daripada menjawab pertanyaan yang tidak jelas, Aileen lebih pilih untuk diam. "Kamu sengaja mengulur waktu tentang pernikahan, kamu berharap Oma Hazel segera meninggal, jadi kamu bisa terbebas dari tuntutan Mama Berta. Iya kan?" tanya Ivana, selalu saja bicara dengan nada yang pelan tapi semua pertanyaannya berhasil melukai hati Aileen. "Kak Ivana sebenarnya sangat cantik, tapi sayang sekali memiliki hati yang licik," balas Aileen, dia bahkan mengisi jarak dan bicara dengan berbisik. "Oma Hazel baru saja meninggal, bahkan belum dimakamkan tapi Kak Ivana sudah membahas tentang pernikahan. Apa sedikit saja Kak Ivana tidak bersimpati dengan keadaan ini?" tanya Aileen pula, membalas dengan pertanyaan juga. "Oh wajar saja, mungkin karena Kak Ivana tidak mengenal Oma dengan baik." "Aku lupa bahwa Kak Ivana adalah orang asing," timpal Aileen, dengan wajah yang datar dia segera menjauh dari wanita mengerikan itu. Aileen mendekati Papa Bertrand dan Papa Bertrand pun memeluk pundak Aileen. "Maafkan Oma jika Oma memiliki salah padamu, Aileen," ucap Papa Bertrand. "Oma tidak memiliki kesalahan apapun padaku Om, justru aku yang merasa sangat bersalah pada Oma." "Tidak, jangan bicara seperti itu, Oma sangat menyayangi kamu," balas Papa Bertrand. Ivana di ujung sana hanya mampu menatap dengan tatapan tak suka. Namun tak bisa berbuat banyak pula. Hampir jam 9 malam Nathan akhirnya tiba di rumah sakit. Nathan hanya sempat bertemu dengan Alan, sebab telah banyak kerabat keluarga Stuart yang datang. "Aku akan langsung membawa Aileen pulang," ucap Nathan. "Terima kasih sudah datang Nat, maaf aku tidak bisa mengantar Aileen." "Tidak perlu merasa sungkan, dia masih adikku. Tetap dampingi semua keluargamu," balas Nathan pula dan Alan hanya mampu mengangguk. Sebelum berpisah Alan lebih dulu mengelus puncak kepala Aileen dengan lembut, ingin memeluk namun tak kuasa karena ada Nathan. Tapi Aileen ternyata jauh lebih berani dibandingkan Alan, gadis itu tak ingin berpisah seperti ini saja, jadi Aileen yang lebih dulu mengikis jarak dan memeluk sang dosen erat. Astaga! Batin Nathan. Kadang dia masih tidak percaya jika Alan dan Aileen saat ini bersama. Karena dia pun tahu dengan pasti, bahwa keduanya sebelumnya sangat saling membenci. Tapi ternyata kebencian pun bisa berubah jadi cinta. Namun sekarang Nathan tidak bisa terlalu banyak menjelaskan, dia hanya mampu geleng-geleng kepala. "Cari ponsel Bapak, hubungi aku jika sempat," kata Aileen. "Kamu masih memanggilnya Bapak?"
Sahut Nathan, gatal sekali mulutnya untuk tidak mempertanyakan tentang hal ini. Terus panggil apa? Tanya Aileen pada kakaknya. Ya terserahmu, apa kek, balas Nathan, adiknya satu ini memang selalu bertindak di luar nalar, hanya Kiara lah adiknya yang normal. Nanti ku usahakan untuk menelponmu, ucap Alan kemudian, coba menghentikan perdebatan kakak adik tersebut. Aileen mengangguk setuju. Melihat Aileen yang hendak pergi, Hailey pun datang menghampiri. Sebenarnya Hailey belum bisa menerima 100% Aileen untuk jadi kekasih kakaknya. Tapi dia selalu ingat bahwa Oma Hazel mintanya untuk rukun dengan Aileen. Jadi apapun akan dia lakukan untuk menjalankan keinginan sang nenek yang kini telah tiada. Kamu akan pulang? Tanya Hailey, nada bicaranya memang terdengar dingin, namun sorot matanya sudah menjelaskan semuanya bahwa dia peduli. Iya, ini kakakku Nathan, jawab Aileen, lalu memperkenalkan keduanya. Terima kasih karena sudah datang ke sini, kata Hailey lagi setelah dia memperkenalkan diri pada kakaknya Aileen. Alan pun lantas memeluk pundak sang adik, tahu bahwa kejadian malam ini pasti sangat berat bagi Hailey. Jaga dirimu baik-baik, jangan sampai jatuh sakit, balas Aileen. Aku menyapamu seperti ini karena Oma Hazel. Aku tahu, aku juga berusaha baik padamu seperti ini karena Oma Hazel, balas Aileen. Nathan dan Alan saling pandang, rasanya harus segera memisahkan Aileen dan Hailey sebelum pembicaraannya makin panjang. Kami pamit, ucap Nathan kemudian dan akhirnya mereka benar-benar berpisah. Kamu baik-baik saja? Tanya Nathan setelah dia dan Aileen berada di dalam lift, siap turun ke bawah untuk segera pulang. Iya, kenapa? Apa wajahku terlihat tidak baik-baik saja? Balas Aileen. Nathan terdiam sesaat, tak langsung menanggapi banyak pertanyaan sang adik. Saat bertemu Alan tadi dia pun mengamati sekitar, ada seorang wanita yang selalu berada di samping Tante Berta. Rasa-rasanya wanita itulah yang akan dijodohkan dengan Alan. Bagaimana bisa Nathan memikirkan tentang kisah cintanya sendiri, sementara dia pun tak bisa acuh dengan kisah cinta sang adik. Jujur saja, Nathan selalu merasa cemas tentang Aileen. Kamu masih muda, jika terlalu sulit untuk pacaran dengan pria itu lebih baik putus saja, kata Nathan. Aku tahu, balas Aileen, lalu memeluk lengan sang kakak. Aku memang tidak bisa menuruti keinginan Oma Hazel untuk menikah dengan Pak Alan, tapi aku akan mengabulkan keinginan Oma Hazel untuk selalu berada di samping Pak Alan. Batin Aileen. Oma, lirih Aileen pula, dia bahkan menangis lagi, namun dengan cepat dihapus. Nathan melihat air mata itu, tapi dia pilih diam saja. Kak, apa boleh aku tinggal di apartemen Kak Nathan? Tanya Aileen, kini mereka berdua sudah berada di dalam mobil. Nathan melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang di jalan raya. Mendapat pertanyaan seperti itu dari sang adik dia langsung menoleh, langsung bisa membaca isi kepala Aileen. Adiknya itu pasti ingin hidup dengan bebas, termasuk bebas bertemu dengan Alan dan menjalani semua kisah cinta tersembunyi mereka. Tentang apartemen Nathan, dia memang memutuskan tinggal di sana setelah saudara kembarnya menikah. Tapi ternyata dia masih lebih banyak pulang ke rumah. Hingga apartemen itu jarang dipakai. Tidak, kamu mana boleh tinggal sendiri. Anak perempuan itu harus selalu berada di bawah pengawasan kedua orang tuanya, tolak Nathan dengan tegas, nada bicaranya pun terdengar tidak main-main. Aileen langsung mencebik, sudah dia duga bahwa kakaknya akan menjawab seperti ini. Bagaimana jika aku tinggal di apartemen bersama dengan temanku, Nora namanya, bujuk Aileen lagi, belum menyerah dan langsung teringat dengan Nora. Apalagi beberapa waktu lalu Nora sempat mengatakan padanya bahwa ingin tinggal berpisah dengan kedua orang tuanya. Tidak, balas Nathan singkat. Jika sudah seperti ini Aileen tak mampu membujuk lagi. Setelah pembicaraan itu Aileen pun menatap ke arah jalanan melalui jendelanya. Kembali teringat tentang Oma Hazel dan kembali membuat dadanya terasa sesak. Pertemuan mereka rasanya cepat sekali, baru beberapa waktu lalu mereka bertemu untuk pertama kali dan sekarang Oma Hazel sudah pergi untuk selama-lamanya.
Aileen dan Nathan tiba di rumah saat waktu menunjukkan hampir jam 10 malam. Untunglah sebelumnya Nathan sudah meminta izin pada sang momi, jadi kepulangan mereka tidak membuat orang khawatir. Bahkan saat ini tidak ada satupun orang yang menunggu, mereka semuanya sudah beristirahat di kamar masing-masing. Istirahatlah, besok kamu masih harus bekerja seperti biasa, kata Nathan, kembali mengingatkan sang adik bahwa saat ini Aileen sedang bekerja di perusahaan orang lain, jadi tidak bisa berbuat sesuka hati. Meskipun jika bekerja di perusahaan keluarga sendiri tetap tak bisa semaunya, tapi setidaknya akan selalu ada toleransi. Namun jangan harap bisa mendapatkan toleransi juga saat berada di perusahaan lain. Iya kak, terima kasih untuk malam ini. Balas Nathan singkatan. Ham. Batin Aileen, entah kenapa dia merasa tidak suka dengan nada bicara seperti itu. Tiba di lantai 2 mereka pun berpisah, Nathan menuju kamarnya dan begitu juga dengan Aileen. Pertama kali masuk ke dalam kamar, Aileen langsung mengambil ponselnya di dalam tas. Awalnya dia hanya ingin memeriksa saja, tidak terlalu berharap bahwa sang dosen akan mengirimnya sebuah pesan. Tapi ternyata Tuhan sangat baik, ternyata sudah ada 2 pesan yang masuk ke dalam ponselnya dari sang kekasih. Bibir Aileen langsung tersenyum, dengan semangat dia segera membuka pesan tersebut seraya mendudukkan tubuhnya di tepi ranjang. Maafkan aku sayang, aku baru sempat membaca semua pesanmu dan bahkan baru membalasnya sekarang. Tulis Alan di pesan pertamanya. Tiba di rumah langsung istirahat saja, malam ini kami akan langsung membawa Oma Hazel untuk pulang ke rumah. Kata Alan di pesan keduanya. Aileen lantas dengan cepat berusaha membalas pesan tersebut, pesan yang dia terima sekitar 10 menit yang lalu. Aku sudah tiba di rumah, sayang. Lakukan yang terbaik untuk Oma Hazel. Besok apa boleh aku izin dari kantor? Aku ingin sekali menghadiri pemakaman Oma Hazel. Tulis Aileen dan langsung dia kirimkan pada sang kekasih. 5 menit Aileen menunggu namun belum juga mendapatkan balasan, jangankan dibalas bahkan pesannya belum ada tanda dibaca. 10 menit pesan itu masih juga belum terbaca. Aileen mengira sang dosen pasti sangat sibuk jadi dia memutuskan untuk meletakkan ponsel itu di atas. Setelahnya dia membersihkan tubuh seadanya dan segera mengganti baju. Mobil Aileen yang sore tadi dia tinggal di tepi jalan sudah dibawa pulang oleh sopir keluarga Carter. Kak Nathan yang mengatur semuanya. Keluar dari dalam kamar mandi, alangkah terkejutnya Aileen ketika dia mendengar ponselnya bergetar, bukan tanda ada pesan masuk melainkan sebuah panggilan. Secepat yang Aileen bisa dia berlari dan menjangkau ponsel tersebut. Benar saja, Pak Alan menelpon. Halo Pak, jawab Aileen dengan cepat. Besok ikutlah dengan Ben, beberapa karyawan juga pasti ada yang datang untuk menyaksikan pemakaman Oma Hazel, terang Alan. Dia tidak punya banyak waktu untuk berkirim pesan jadi memilih untuk melakukan panggilan ini. Iya, jawab Aileen singkat. Sudah ya, kita akan bertemu besok. Harus datang, kata Alan. Aileen tersenyum kecil saat mendengar ucapan tersebut, dia bahkan menganggukkan kepalanya seolah sang dosen bisa melihat. Iya, jawab Aileen lagi, singkat bukan karena marah, tapi karena malu-malu. Setelahnya mereka berdua pun memutus sambungan telepon tersebut. Aileen sangat berharap kehadirannya bisa sedikit mengobati kesedihan yang dirasakan oleh sang dosen. Alan di ujung sana langsung mengantongi ponselnya di celana, dia tidak akan lagi meninggalkan ponsel ini sembarangan. Sebab sekarang ada Aileen harus selalu dia beri kabar. Ayo Al, kita pulang sekarang, ajak Papa Bertrand. Alan mengangguk, malam-malam begini mereka tetap memutuskan untuk pulang, ingin Oma Hazel berada di rumah sebelum besok dimakamkan. Ivana yang sejak tadi mendampingi Mama Berta ikut rombongan untuk pulang ke rumah utama keluarga Stewart. Ivana bahkan memutuskan untuk malam ini menginap di rumah Mama Berta. Menjelang tengah malam rumah keluarga Stewart masih begitu ramai, Hailey sendiri begitu enggan untuk tidur. Dia justru terus berada di samping peti sang nenek. Hailey, lebih baik kamu istirahat di kamar, ucap Ivana, dia ingin dilihat oleh semua orang di keluarga ini.
Kak Ivana masih di sini. Kupikir sudah pulang. Tidak, Mama Berta ingin aku menginap di sini. Aku akan istirahat di ruang tamu. Ya sudah sana, aku akan istirahat di sini saja, aku akan tidur di samping nenek, balas Hailey, dia juga bukan orang yang gampang diperintah. Hailey 11-12 dengan Aileen, akan melakukan apapun sesuai dengan keinginannya. Setelah bicara Hailey pun memunggungi Ivana, membuat wanita itu tak mampu berkata-kata lagi. Ivana lantas mencari keberadaan Alan, pria itu duduk di sofa bersama dengan Papa Bertrand. Bibir Ivana tersenyum, dia berniat membuatkan kopi untuk kedua pria tersebut. 5 menit kemudian Ivana benar-benar menjalankan rencananya, dia membawa 2 gelas kopi dan langsung disajikan untuk Alan dan Papa Bertrand. Berikan saja kopi itu pada yang lain, aku dan Papa tidak minum kopi, ucap Alan. Ivana lantas menoleh ke arah Papa Bertrand, namun pria itu justru tak menatap ke arahnya, tak menganggap keberadaannya. Pa, aku ke belakang sebentar, coba menghubungi Aileen, aku takut dia masih menunggu kabar dariku, ucap Alan, sengaja bicara dengan jelas agar Ivana mendengar. Kini gadis itu kembali meletakkan kopinya di atas nampan. Iya, katakan pada Aileen untuk tidak perlu cemas. Besok minta dia untuk datang ke pemakaman nenek, balas Papa Bertrand. Jawaban yang membuat Ivana merasa cemburu, kenapa gadis miskin dan barbar itu sampai dipuja-puja seperti ini.